Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya. Selamat datang kembali ke perkuliahan online di Terapigen ya. Setelah kemarin kita libur Idul Fitri agak panjang ya, jadi kita sekarang mulai masuk lagi perkuliahan online. Pada pertemuan kali ini kita masih, melakukan studi kasus mengenai Terapigen ya. Kalau, sebelum-sebelumnya kita belajar tentang, bagaimana, cara memilih vektor dan juga, mengenal adanya mutasi pada gen-gen tertentu yang berhubungan dengan kasus penyakit ya. Nah, sekarang kita, sedikit mengarah ke, sisi yang lain, yaitu mengenai keamanan hayati. Ya, nanti di perkuliahan online sudah saya sampaikan, tugasnya secara lebih, detail supaya kalian bisa, memahami mengenai, tugas kali ini ya. Jadi, pada perkuliahan ini kalian akan menelaah beberapa riset yang bertema tentang keamanan hayati pada, terapi gen. Karena kalian tahu sendiri kemarin sudah belajar tentang, adanya mutasi gen ya. Kalian harus tahu bahwa hal-hal atau gen-gen tertentu itu ternyata, ada potensi mutagenesis ya, baik karena insersi maupun karena delesi gen. Sehingga, keamanan hayati itu diperlukan, sangat diperlukan dalam proses terapi gen. Jangan sampai ketika melakukan terapi gen, ternyata gen yang kita terapi itu justru menimbulkan penyakit baru pada individu penerima. Sehingga, eee, harus ada hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari mutagenesis atau bahkan mengurangi proses mutagenesis itu sendiri ya. Jadi kalian menelaah banyak sekali karena terapi gen ini adalah suatu metode yang menjanjikan untuk terapi suatu penyakit, sehingga penelitian mengenai keamanan hayatinya itu sangat banyak ya. Jadi kalian bisa memilih jurnal-jurnal yang, kalian sukai. Nah, jurnalnya saya tidak mengharuskan bahasa Inggris ya, atau tidak harus jurnal internasional. Jurnalnya boleh Indonesia, kalian bisa melihat di portal Garuda ya. Saya rasa namanya bukan ini lagi, tapi boleh kalian lihat nanti di websitenya, atau kalau kalian, bingung klik saja tulis saja portal Garuda di Google ya, sehingga kalian bisa menemukannya. Di situ ada beberapa jurnal bahasa Indonesia yang mudah dipelajari. Kalaupun kalian mau menggunakan jurnal internasional juga boleh, Eee, kalian bisa masuk ke website ini atau, terserah boleh dengan cara yang mana saja atau bisa googling saja juga boleh, terserah. Saya serahkan kepada kalian karena, yang penting adalah kalian mendapatkan jurnalnya. Kalau kalian mendapatkan jurnal internasional yang menarik, tolong dipelajari. Saya sarankan untuk menggunakan, jurnal-jurnal yang kira-kira bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit ya untuk kalian pahami gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian membaca, tulis garis besar isi jurnal tersebut. Biasanya ini ada di abstrak jurnal. Jadi misalkan kalian tidak mau membaca jurnal itu secara lengkap ya, kalian bisa membaca di abstraknya. Di abstrak itu kan pendek ya, tidak lebih dari 500 kata. Jadi biasanya ini sudah menggambarkan, penelitian itu atau isi jurnal tersebut dengan, kalimat yang lebih pendek. Itu lebih mudah kalian pelajari. Jadi, seperti itu untuk mensiasati, apa ya, kalau kalian tidak mau sampai membacanya sampai, sampai selesai gitu ya. Ingat penulisan garis besar itu menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Jadi tidak boleh copy paste atau menerjemahkan saja. Kalau menerjemahkan saja, mungkin kalian bisa, tapi kalian tidak paham isi dari jurnal tersebut ya. Jadi lebih baik kalian, baca tuntas, kemudian dituliskan dengan kalimat kalian sendiri. Saya tidak mengharuskan kalimatnya itu harus persis atau kalian, bingung, "Bu, ini sebenarnya apa maksudnya?" Saya tidak mudeng gitu ya, saya tidak tahu, tapi saya tulis saja. Nanti kalian bisa menanyakan kalau sekiranya ada beberapa istilah yang, tidak kalian ketahui ya, gitu. Nah, demikian perkuliahan kita, silahkan dikerjakan tugasnya.
kalian mempelajari sebenarnya di luar itu banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan keamanan hayati terapi gen. Selamat belajar.